Perkenalkan, nama aku Nadia Fernanda Tiara dari kelas 1 STN Telekomunikasi B dengan LRB 222560050. Di sini aku ingin menjelaskan tentang konsep magnetic levitation atau maglev. Pernah nggak kalian bayangin ada kereta yang bisa melaju sangat cepat tanpa roda yang benar-benar bergesekan dengan rel? Kalau dipikir-pikir itu terdengar aneh karena hampir semua kendaraan yang kita kenal itu hampir semuanya bergerak dengan menyentuh permukaan. Sepeda menyentuh jalan, mobil menyentuh aspal, dan kereta menyentuh rel. Tapi magnetic levitation atau maglev itu beda. Secara sederhana, maglev adalah teknologi yang membuat kendaraan, khususnya kereta, bisa melayang di atas lintasan dengan bantuan gaya magnet. Dan yang menarik dari topik ini bukan cuma keretanya yang terlihat futuristik, tetapi bagaimana teknologi ini mampu menekan bahkan hampir menghilangkan gesekan mekanik pada rel. Di video ini, aku akan membahas bagaimana maglev bekerja, apa hubungan teknologi ini dengan elektromagnetika, dan kenapa pengurangan gesekan menjadi kunci utama dari kecepatannya. Sebelum membahas levitasi magnetik, kita perlu paham dulu kenapa gesekan itu penting. Jadi pada kereta konvensional itu, roda selalu bersentuhan langsung kan dengan rel. Kontak ini menimbulkan gaya gesekan. Gesekan memang membantu traksi, tapi di sisi lain, gesekan juga menimbulkan beberapa masalah. Pertama, sebagian energi berubah jadi panas. Yang kedua, roda dan rel mengalami keausan, sehingga perawatannya itu jadi lebih mahal. Yang ketiga, pada kecepatan tinggi, gesekan justru jadi batas. Secara resmi, JR Central menjelaskan bahwa pada kereta konvensional terdapat gesekan antara roda dan rel, dan inilah yang membatasi kecepatan maksimum. Mereka juga menekankan bahwa sistem SC maglev bebas dari noise akibat gesekan karena nggak ada kontak roda rel maupun pantograf kawat. Jadi dari awal kita udah bisa lihat kalau kita ingin membuat kereta yang jauh lebih cepat, salah satu cara paling masuk akal adalah mengurangi kontak fisik itu sendiri. Nah, disinilah konsep magnetic levitation itu bisa masuk. Jadi kan kalian tahu sendiri dalam magnet kita tahu ada kalau ada kutub yang sama itu akan saling tolak menolak dan ada kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Kalau interaksi ini diatur dengan tepat, gaya magnet itu bisa digunakan loh untuk melawan gravitasi dan mengangkat benda. Jadi pada maglev, kereta yang diangkat itu bukan benda kecil, melainkan satu rangkaian kereta. Yang menarik, pada sistem SC maglev resmi, kereta nggak langsung melayang dari nol. JR Central menjelaskan bahwa kereta berjalan dengan roda dulu sampai sekitar 93 mph, lalu mulai melayang sekitar 4 inci di atas lintasan ketika sistem levitasi mengambil alih. Artinya prosesnya nggak sekedar kereta tiba-tiba terbang, tapi ada transisi dari mode roda ke mode levitasi. Supaya konsep ini lebih kebayang secara visual, mari kita lihat cuplikan video berikut. Gimana? Udah lihat videonya? Jadi dari video tadi kita bisa lihat bahwa maglev bukan cuma soal magnet yang saling tolak secara sederhana. Di baliknya ada sistem elektromagnetik yang terkontrol. Jadi JR Central menjelaskan bahwa kendaraan terdapat superconducting magnets. Sedangkan pada guideway terdapat coil untuk propulsion, levitation, dan guidance. Ketika magnet pada kereta melewati koil di lintasan, timbul interaksi yang menghasilkan 3 fungsi utama. Yang pertama, mengangkat kereta. Yang kedua, mendorong atau menarik kereta ke depan. Yang ketiga, menjaga kereta tetap berada di tengah lintasan agar tetap stabil. Ini penting banget untuk topik ini kan, karena pengurangan gesekan pada rel bukan cuma berarti kereta diangkat, tapi kereta harus tetap stabil, nggak nyentuh sisi lintasan, nggak juga kehilangan posisi. Nah, JR Central bahkan menuliskan bahwa gaya magnet menjaga kendaraan tetap berada di tengah guideway.
dan mencegahnya menabrak dinding guideway. Sistem contactless ini juga menghindari slip loda saat akselerasi dan skid saat deselerasi. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam. Dalam elektromagnetika, arus listrik yang mengalir pada penghantar akan menghasilkan medan magnet. Kalau arusnya diatur, maka medan magnetnya juga bisa diatur nih. Karena itu, kita nggak hanya pakai magnet biasa, tapi sistem yang bisa dikendalikan secara aktif. Sebelum lanjut, mari kita lihat satu cuplikan yang membantu memahami hubungan antara listrik, magnet, dan juga gerak. The Lorentz force is a phenomenon experienced by an electric current which is made up of negatively charged particles or electrons moving through a wire. Shown here as yellow particles, electrons move from negative to positive. However, the convention is to think of electrical current as moving from positive to negative. So that's how we'll show it here using red particles. If it's not moving, a charged particle doesn't create any magnetic field. But when it moves, it generates a little magnetic field around it, shown by these green arrows. Flip the direction of the current, and you flip the direction in which the magnetic field circles around it. The magnetic field produced by the current will interact with another magnetic field, just the way two magnets repel or attract each other. Here's a horseshoe magnet with a north and south pole. The magnetic field always points from north to south, as shown by the blue lines. This wire is arranged in a kind of pendulum, so it can swing back and forth. Let's insert the horseshoe magnet into the setup and see what happens when electricity runs through the wire and creates a magnetic field around it. The pendulum swings in a different direction perpendicular to the horseshoe magnet's field and to the movement of the current. If we reverse the direction of the current, the magnetic field it generates will turn in the opposite direction, causing, in turn, the pendulum to swing in the opposite direction. Flipping the horseshoe magnet around to reverse the magnetic field around the pendulum will also cause the wire to swing in the opposite direction. The Lorentz force is what makes our electric motors work. Without this force, our modern world would be quite different. Video tadi menunjukkan ide penting dalam elektromagnetika, yaitu listrik dan magnet bisa menghasilkan gerak. Dalam bahasa fisika, ini berkaitan dengan gaya yang muncul saat muatan gerak berada dalam medan magnet, yaitu gaya Lorentz. Kalau dijelaskan sesederhana mungkin, maglev bekerja karena medan magnet tidak hanya ada, tetapi dipakai untuk menghasilkan gaya yang terarah. Gaya itu dipakai untuk tiga hal: mengangkat, menggerakkan, dan juga menstabilkan. JL Central menyebut sistem ini sebagai linear motor, yaitu prinsip motor biasa yang dibuka lalu dibuat lurus sepanjang lintasan. Jadi kalau motor biasa menghasilkan putaran, maka linear motor menghasilkan gerak maju lurus. Di titik ini, aku bisa menegaskan bahwa maglev itu adalah contoh nyata bagaimana konsep medan magnet, arus listrik, gaya, dan induksi dipakai dalam sistem transportasi modern. Nah, tapi ada satu hal lagi yang menarik. Bagaimana gaya elektromagnetik ini juga berhubungan dengan peredaman dan pengendalian gerak. Coba lihat demonstrasi berikut. We saw that when the permanent magnet is rotating, the copper sheet is levitated. But how does it work? First, let's take a look at our permanent magnet. When this permanent magnet is rotated, a sinusoidal magnetic field is generated, and this field crosses the copper sheet. When a variable flux crosses the copper sheet, a current is induced. And this current is going to induce a second magnetic flux. This magnetic flux will interact with the flux generated by the permanent magnet, resulting in repulsive forces. During the experiment, we could see clearly that there is a repulsive force between the copper sheet
and the permanent magnet. But we cannot see the currents that are flowing in the copper sheet. If we want to see the currents, we have to use computer simulations. Now I'm going to show the finite element analysis of this 3D model based on our experiment. A finite element analysis is a series of equations that are carried out in small geometrical boundaries. In this case, we are going to use a program called JMAG. JMAG performs Maxwell's equations inside those small triangles. These vectors that are being plotted right now show the current density in the copper sheet. As we can see here, the current follows a closed loop. And in this closed loop, current density is also variable. The current density varies in accordance to the sinusoidal magnetic flux generated by the rotating permanent magnet. Nah, berikutnya nih, kalau kita bicara tentang meredam gaya gesekan pada rel, inti utamanya adalah menghilangkan gesekan mekanik dengan cara menghilangkan kontak. Tapi dalam praktiknya, sistem juga perlu mengendalikan gerakan agar tetap halus dan stabil. Ada beberapa fenomena elektromagnetik ketika magnet bergerak dekat konduktor, bisa timbul eddy currents atau arus pusar. Arus ini lalu menghasilkan medan magnet baru yang menentang perubahan gerak. Efek ini bisa menghasilkan perilaku yang tampak seperti peredaman. Jadi, walaupun maglev bertujuan untuk menghilangkan gesekan roda rel, sistem elektromagnetiknya tetap bisa mengendalikan gerak tanpa kontak fisik. Dan ini tuh yang menarik karena di kereta biasa, kontrol kestabilan sangat bergantung pada komponen mekanik. Sementara pada maglev, sebagian kendali justru diperoleh lewat medan magnet dan juga induksi. Dengan kata lain, maglev gak sekedar menghapus gesekan. Di maglev, mengganti mekanisme kontak mekanik dengan mekanisme elektromagnetik yang lebih halus, lebih cepat, dan pada kecepatan tinggi bisa jauh lebih efisien. Untuk melihat contoh efek peredaman elektromagnetik secara lebih jelas, mari kita lihat satu cuplikan lagi. Magnet. This time, the experimental setup is very simple. We just have a hollow copper cylinder and a spherical permanent magnet. Naturally, if we drop this permanent magnet, it will fall freely. But for some reason, when you drop it inside this copper cylinder, the fall is considerably slower. Why does it happen? Let's find out. In physics, we learn about Faraday's law. This law states that if we have a variable magnetic field inside a closed loop of conductor material, a current is induced. This induced current always tries to counter the variation of the first magnetic field. If the permanent magnet approaches, flux in the coil increases, so the current induces a magnetic field in the opposite direction. On the other hand, if the permanent magnet moves away from the coil, magnetic flux is reduced, so the current induces a magnetic field in the same direction as the permanent magnet. Due to the interaction between both magnetic fields from the current and from the permanent magnet, a brake force acts on the permanent magnet sphere. This electromagnetic force dumps the sphere's movement, and this is why the sphere falls slowly inside the copper cylinder. Even though it is not possible to see the currents during an experiment, it is possible to see them if we use simulation by finite element analysis. In this simulation, we can see that currents are induced along the copper tube when the permanent magnet falls. Currents below the permanent magnet induce a magnetic field in the opposite direction, trying to counter the flux increase. Currents above the permanent magnet try to counter the flux reduction by inducing a magnetic field in the same direction. Dari demonstrasi tadi, kita bisa melihat bahwa dalam elektromagnetika gerak bisa diperlambat, dikendalikan, atau distabilkan tanpa harus ada gesekan mekanik langsung. Ini sangat relevan untuk memahami kenapa maglev bisa terasa lebih halus. Pada sistem konvensional, gesekan menghasilkan panas, suara, keausan, dan rugi energi.
Tapi pada sistem maglev, karena kontak roda rel dihilangkan, maka rugi-rugi akibat gesekan mekanik berkurangnya drastis. Karena itu, keuntungan maglev bukan cuma soal cepatnya aja, tapi keuntungannya juga ada perawatannya yang lebih rendah karena keausan berkurang, operasinya lebih halus, noise-nya dari kontak mekanik berkurang, dan performa akselerasi atau deselerasi bisa sangat baik. Nah, di sini JR Central menegaskan bahwa SJ Maglev adalah sistem contactless yang bebas dari slip roda saat akselerasi dan skid saat deselerasi. Karena bebas dari kontak roda rel, sistem ini juga bebas dari noise akibat gesekan itu sendiri. Tapi tentu saja teknologi ini masih tidak sempurna. Maglev membutuhkan infrastruktur khusus, biaya pembangunan yang sangat besar, dan sistem kontrol yang sangat presisi. Selain itu, medan magnet, coil, gateway, dan peraturan arus semuanya harus bekerja secara sinkron, sangat sinkron. Jadi kemudahan yang kita lihat dari luar, tuh kereta yang seolah hanya melayang dengan mulus, tuh sebenarnya didukung oleh sistem elektromagnetik yang sangat kompleks. Disinilah letak keindahan fisikanya. Sesuatu yang tampak sederhana di permukaan, itu ternyata bekerja karena banyak konsep elektromagnetika yang saling terhubung. Jadi kesimpulannya, magnetic levitation adalah teknologi yang menggunakan gaya magnet untuk mengangkat, menggerakkan, dan menstabilkan kereta. Fokus terpenting pada topik ini adalah maglev mampu menekan hampir seluruh gesekan mekanik pada rel karena kereta nggak lagi bergantung pada kontak roda rel. Akibatnya, sistem bisa bergerak lebih cepat, lebih halus, dan lebih efisien. Karena kereta konvensional bertarung melawan gesekan, maka maglev memilih jalan yang lebih cerdas, yaitu menghindari gesekan itu sendiri. Maglev bekerja secara avoidant berarti ya, bercanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farhana Abdiatara dari NRP 222560050 dari kelas 1 STR Teknik Telekomunikasi B, pamit undur diri.